Tutupan FM, di mana saja Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, tentunya di program Pojok IKM ya, yang mana Pojok IKM ini adalah kerjasama kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan para pelaku IKM yang ada di Tanah Laut ya, rekan dengar. Dan nantinya Puri akan bahas ya, dan apa saja yang mungkin dibawa beliau hari ini gitu kan. Nanti akan kita lihatkan di live streaming kami ya di LPPL Radio Tuntuman FM di Facebooknya dan juga di live record YouTube di Radio Tuntuman FM 102,3 MHz. Dan untuk kali ini kami sudah kedatangan ya pastinya kalian sudah mengenal ya Bapak ini gitu kan yang top lah gitu ya di Tanah Laut saat ini rekan dengar. Beliau ini pernah masuk TV ya kan dan juga yang lainnya gitu kan. Oke, dan kali ini ada Bapak Henry Suryanto. Nah, coba kita langsung sapa ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Menjelang bulan Ramadan harus sehat. Iya, harus sehat Pak. Harus semangat juga ya Pak ya. Harus semangat. Oke, dan tentunya beliau ini adalah owner Ferraria Putri Sasirangan rekan dengar yang ada di desa apa nih Pak? Martada apa di mana? Ada di desa Martada Baru, Martada Kecamatan Baru. Tambangula, Nah, Tanah Laut. iya, Martada Baru ya, Kecamatan Tambangulang, tentunya di Tanah Laut ya rekan dengar. Oke, nantinya kita akan bahas nih motif-motif yang sudah disajikan oleh Bapak Henry Suryanto yang memang bagus-bagus banget nih ya kan. Di sini yang sudah perlihat dan juga kalian kalau mau lihat silahkan di live record ya kami di Tuntung Paneng FM dan juga di YouTube-nya nantinya ya yang akan kami tampilkan. Oke, kemarin kan kami nih apa ya? Pernah nih Pak cerita dulu ya kita di awal nih kan ya. Kemarin kan saya keluar daerah nih Pak ya dan memakai baju sasirangan juga nih Pak ya, khas Tanah Laut lah gitu kan pokoknya. Dan ternyata di sana itu Pak, wah ini sasirangan nih, ada orang pakai sasirangan, wah ini berarti dari Tanah Laut nih ya katanya, gitu Pak. Jadi ada identitas khusus lah gitu kan mengenai Tanah Laut ini yang memakai sasirangan gitu kan ya, apalagi kita itu sudah memakai motif-motif khasnya, ya, iya yang Tanah Laut. Jadi merasa dikenal lah di sana gitu kan bahwa ini orang Tanah Laut nih yang datang ke tempat kami gitu. Nah, itu mungkin ya nanti yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Pak sejarahnya gitu kan karena di awal pertemuan kita kemarin gitu kan kita belum lengkap banget nih terkait dengan penjelasan-penjelasan yang sejarah-sejarahnya dari Ferraria Putri Sasirangan ini. Silakan Pak. Oke. Sebelum kita berlanjut ke topik, kita Ya. mau menyapa dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pendengar Radio Tuntung Bandang, Nggih. Tanah Laut. Ya. Dan ini di acara Pojok IKM. Iya, Pojok IKM. Bersama owner Ferraria Putri Sasirangan di Martada Baru. Oke. Tadi sudah disampaikan juga. Kita sebelumnya juga mau menyampaikan salam nih. Iya. Salam Sasirangan. Salam Sasirangan. Satu arah, satu tujuan, lestari sepanjang masa. Wah, itu ya, ada salam Sasirangan rekan dengar ya. Salah satu tagline dari Ferraria Putri Sasirangan dan juga nantinya itu bisa berkembang ke seluruh pengrajin tanah laut khususnya Sasirangan. Ya, jadi ada salam Sasirangan ya. Sebelum kita melanjut ke topik yaitu masalah kisah perjalanan atau sejarah perjalanan dari Ferraria Putri Sasirangan dan Sasirangan itu sendiri sudah tergambar, sudah tercantum di tagline tadi yaitu satu arah satu tujuan, lestari sepanjang masa. Tujuan kami itu melestarikan, satu ya untuk kami berproduksi, dua meregenerasikan supaya itu tetap lestari, satu dan juga membuka lapangan pekerjaan. Betul, mantap. Untuk menambah income keluarga khususnya. Iya. Dan untuk motif-motif sendiri seperti yang sudah disampaikan tadi di luar daerah itu sudah banyak penggemar-penggemar Sasirangan yang memakai motif ciri khas tanah laut. Iya, betul. Yaitu kijang, anggrek dan jagung. Itu si jangkung. Si jangkung. Oke. Ada juga dikembangkan di sini beberapa teknik dasar Sasirangan sendiri itu yaitu didelujur atau disirang yang artinya itu satu arah. Nah, satu arah. Kalau dibolak-balik tentunya nggak bisa. Akhirnya terciptalah sebuah motif yaitu Sasirangan. Itu sejarahnya sendiri dan dulunya itu untuk pengobatan aja sih ya. Nah, seiring dengan perkembangan waktu karena semuanya busana-busana daerah itu selalu digali untuk kearifan lokal. Nah, alhamdulillah di
Banjarmasin Iya. umumnya khususnya di Tanah Laut sendiri dan semua daerah-daerah tertentu itu sudah Oke. mulai menggali Menggali. motif-motif sendiri ya. Mm-mm. Salah satunya Tanah Laut. Tanah laut ya. Yang 3 ini tadi ya Pak ya. Ya. Dan untuk sasirangan sendiri, untuk tekniknya itu sebenarnya sama, Iya. yaitu dengan teknik batik, Oke. tapi dengan teknik dijelujur atau Dijelujur. disiram. Sedangkan batik-batik yang di luar sana, seperti di daerah Jogja, Solo dan lain sebagainya itu pakai teknik malam, yaitu di tembok atau Di tembok ya. di cok. Nah, habis itu untuk pewarnaan sendiri itu tidak jauh beda dengan teknik-teknik yang lain, dengan sistem celup bisa, dengan sistem colet dan bisa. Nah, sistem colet dan sekarang yang sedang kami kembangkan ini dengan sistem dicolet. Nah, setelah proses sasirangan awal itu jadi, sebetulnya garis besarnya itu sudah laku untuk dijual. Nah, tapi untuk lebih memunculkan warna, misalnya untuk daun agar lebih hijau atau bunga itu sesuai dengan warna yang kita kehendaki, itu dililin dulu. Habis itu proses selanjutnya dicolet dengan warna-warna yang kita kehendaki. Itulah namanya proses pencoletan. Pencoletan tadi ya. Sebetulnya ini sudah lama ya teknik seperti ini itu dikembangkan. Cuma itu tergantung dari pengrajin itu sendiri. Tergantung dari kreativitas si pengrajin juga ya. Pengrajin itu sendiri supaya lebih digemari, lebih disukai produknya itu, gimana caranya kita harus tetap berkreasi, berinovasi. Dan jangan lupa tugas kita itu meregenerasikan. Jadi harus tetap ada regenerasi. Dan regenerasi sendiri itu tidak harus dari mulai anak-anak. Dari umur 40 tahun ke atas tuh bisa. Ada kemauan. Iya betul Pak. Sedikit sejarah. Untuk Sejarah Ferraria sendiri itu mengenal sasirangan tuh mulai tahun 2014. 2014 ya Pak ya. Kami mendapatkan pelatihan di mana Pak? Di desa yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Industri. Disnakerin juga ya. Dan alhamdulillah ada beberapa peserta di situ yang lanjut berproduksi dan ada juga yang cuma sekedar mengikut pelatihan. Di situ makanya untuk penyelenggaraan pelatihan selanjutnya itu harus lebih selektif sebetulnya, disesuaikan dengan kompetensi atau bakat peserta itu sendiri. Jadi untuk selanjutnya kami kembangkan dan 2017 terus kami berproduksi dan pemasarannya itu pada waktu itu masih cukup unik ya. Kenapa jadi setiap unik nih Pak? Ke kantor itu membawa Pak. Bawa produk tadi. 1 lembar, 2 lembar, ya itu ditawarkan. Pada saat itu untuk Tanah Laut sendiri masih awam ya. Masih awam banget Pak. Sasirangan. Dan kalaupun ada yang memakai produk itu pasti dari Banjarmasin. Banjarmasin, belinya di sana. Masih berbentuk printing ya. Iya, gigi haruan jadi itu aja. Tanggapan ada istilahnya animo. Waktu itu kan belum begitu untuk motif sendiri itu belum begitu banyak seperti sekarang ya. Belum ada ide untuk mencetuskan suatu motif khas Tanah Laut. Nah, makanya untuk tanggapannya sendiri itu apa itu sasirangan kan gitu. Nah, alhamdulillah karena minat kami dan selalu menggali budaya dan melestarikan budaya khas Banjar, Borneo. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dan berkembang begitu pesat. Dan pemasarannya sendiri alhamdulillah sekarang itu sudah dibantu dari pihak Pemkab. Melalui Sosialita Pak bisa masuk kan? E-katalog. Nasional e-katalog itu. Nah, untuk pemasarannya sekarang sudah meluas ya. Istilahnya alhamdulillah nih nasional nih sudah mengakui juga. Seperti tadi ada yang kunjungan ke luar daerah, sudah ada yang mengenal. Apalagi sekarang ada lagi untuk kondangnya, kopiah tuntung pandang. Saya sendiri pribadi pada waktu belanja mungkin ke Banjar atau keluar daerah pakai kondang, pasti ini Tanah Laut. Sama Pak. Itulah. Ini Pak, saya kemarin juga gitu Pak, sama kayak saya kemarin kan ke Solo nih Pak ya. Saya ke Solo. Wah Mas, motifnya bagus banget, kopiahnya bagus banget nih. Ini kopiah khas Tanah Laut Pak, kata saya. Ibu nih Pak juga. Saya boleh minta nggak nih katanya kan. Padahal kami ini sudah bawa nih kondang ini kan untuk hadiah mereka, tapi walaupun ini bekas kami gitu Pak, cuman kondang ini sangat diminati di sana gitu kan ya, bahwa kondang ini sangat menasional banget gitu kan sampai sekarang ini kata Bapak tadi gitu. Iya, itu adalah
suatu anugerah ya. Kalau memang kita itu selalu menggali dan selalu berkreatif, memberikan inovasi-inovasi baru. Selain kita itu meningkatkan dari kreativitas kita, kita juga meningkatkan sumber kapital juga. Dari pendapatan keluarga, ya. pendapatan daerah juga, karena kita harus membayar pajaknya tadi, karena dari retribusi tadi ya. Karena ada retribusi dari pemerintah. Oke, nah ya, jadi kita dibantu oleh pemerintah dan retribusinya pun masuk juga ke pemerintah ya Pak. Jadi berbanding ada keuntungan tersendiri lah bagi kita dan juga Pemkab yang membantu kita sebenarnya gitu ya Pak. Iya, itulah suatu kebijakan harus dibalas juga dengan kebijakan. Iya betul, iya. Nah itu ya rekan dengar, dari tahun 2014 ya Bapak ini sudah menggeluti bidang sasirangan ya Pak ya. Yang mungkin kalian pernah lihat di sana pas belajar gitu kan, yang diusung oleh Disnakerin ya Pak ya, di kantor desa mungkin atau di kantor kecamatan, nggak tahu Puri kemarin belajarnya di mana gitu kan. Yang penting di tahun 2014 itu mulainya gitu ya Pak ya, mulai belajarnya sampai dengan 2017 tadi, cara penjualannya yang memang unik banget ya kan, dari kantor ya, untuk menjualkan, untuk mempromosikan, wah ini nih ada sasirangan khas dari Tanah Laut, dari Martadah gitu ya ibaratnya kayak kan, yang diproduksi oleh Ferraria Putri Sasirangan ya. Oke, ini itu ya rekeningnya sudah terjawab semua nih, padahal ya kan, sejak kapan, dari mana mendapat inspirasi, dan juga mengapa namanya itu tadi kan, produknya ya Sasirangan lah gitu kan. Ada kondangnya juga yang dipakai oleh bapak ini gitu ya, bapak siapa tadi namanya, lupa nih Pri. Bapak Hendry Suryanto. Hendry Suryanto ya. Nah oke, kali ini Pak kita ke fokus sampean nih Pak, dalam keseharian nih dalam membuat sasirangan ini lebih kemananya ini Pak? Apakah memang pian lebih ke motif yang memang menjadi khas daerah Tanah Laut? Apakah pian memiliki motif tersendiri yang memang itu adalah unggulan dari Ferraria Putri Sasirangan ini Pak? Ya, ini untuk keseharian kegiatan kami ya, untuk berproduksi, kita selain untuk memenuhi pangsa pasar, kita juga menggali terus, istilahnya untuk selalu memperbaiki teknik-teknik yang dipunyai atau khas Ferraria Putri, yaitu colet, yang pada tahun 2001 itu dapat predikat juara 1. Wah mantap nih Pak. Itu tingkat nasional apa tingkat apa Pak? Untuk tingkat daerah aja. Tingkat daerah aja. Untuk tingkat 1 kami kemarin untuk warna sasirangan, yang khususnya satu warna alam, dapat peringkat 3. Wow, peringkat 3 ya. Dengan motif yang khas, yaitu palem kipas. Palem kipas. Ikan. Ya, itu cukup unik. Palem kipas itu seperti apa Pak bentukannya Pak? Sebetulnya palem kipas itu banyak yang sudah ditanam di taman-taman itu untuk penyegar kebun dan juga macam itu. Karena kita terinspirasi dari itu, tercetuslah suatu motif yang bisa diaplikasikan di kain sasirangan. Makanya kita jangan terlalu minder ya, kok sasirangan kan gitu. Kita bersaing secara sehat, baik nasional maupun daerah. Dan alhamdulillah ini untuk daerah Palembang sendiri kami sudah pernah dapatkan order dari luar daerah ya Pak ya, daerah Jawa juga. Nah memang begitu dikenal juga karena uniknya. Terkadang gitu kita itu pada waktu perjalanan dinas atau mungkin lagi keluar daerah ya, kita melihat batik yang pakai sistem colet malam itu sudah wajar ya. Tapi kalau di Sasirangan itu memang Pak ya, memang betul-betul unik dan khas banget ya, dari Borneo, dan terlihat dari warnanya gitu. Dari warnanya sendiri itu, kalau Sasirangan kan untuk tekniknya kan harus ditembok dulu, kecuali dibungkus pakai plastik dan segala macam supaya warna tersebut itu tidak masuk ke motif yang kita kehendaki. Sebetulnya intinya di situ ya, untuk kekhasan Sasirangan sendiri. Dan mungkin untuk pengrajin-pengrajin yang pernah kami jumpai pada waktu kita mengadakan pameran atau di suatu event ya, atau di workshop itu kita selalu berbagi ya Pak ya, berbagi ilmu dan segala macam. Tapi jangan takutlah kita itu untuk bersaing. Karena apa? Kita berkolaborasi, kita berkompetensi, akhirnya kita mendapatkan sebuah kreasi ya. Mendapatkan ide lah gitu ya Pak ya. Apalagi ini kan pernah di tahun-tahun ini ya Pak ya, pernah ikut kan sampai ke Jakarta kemarin kan gitu kan. Jadi perkumpulan Sasirangan ada tuh di sana ya. Disitulah kita
selain kita itu bertemu langsung ya dengan para pengrajin, Oke. walaupun itu tingkatannya itu sudah di atas kita, tapi Iya. untuk kemampuan tekniknya kita Iya. nggak kalah. Nggak Kita kalah, nggak bisa kalah. bersaing lah sama dengan dia. Beliau itu bisa mencolek dan segala macam membatik, tapi belum tentu bisa menyirang. Nah, Nah, itulah ini lagi nih. keistimewaannya Oh, sasirangan di situ. iya. Pengrajin-pengrajin yang lain tuh, loh, kenapa kok motifnya seperti ini, kok Iya. bisa putus-putus gitu. Dengan tekniknya menyirang itu langka. Wah, Yang ada itu cuma ada di Borneo aja, di Banjarmasin aja, dan di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Laut. Tanah Laut ya. Dan kekasannya itu kecil-kecil, Pak. Motifnya juga bisa di produk kami ya. Oh, yang kayak gitu ya, Pak ya. Kecil-kecil dan benar. Dan apabila untuk menyikapi supaya lebih berwarna lagi ya, lebih disukai lagi, dan kita itu ada juga yang dibordir, macam kita untuk cukup dicolet aja. Colek aja. Dicolet ya, bukan dicolek ya. Dicolet ya. Dan di sini ada teknik wrinkle juga. Wrinkle, oke. Yang sama Bapak Bupati yang tahun 2019 ya. Ya, ditambang ulang juga ya kemarin ya, Pak ya. Di workshopnya itu di Puspro, Iya, Puspro. Iya. Di launching itu Saringkel Pandan. Oke. Itu sasirangan ringkel tuntung Padang. Nah, uniknya di situ lagi. Ingkut Padang. Sedangkan kami itu pembelajarannya di Yogyakarta. Untuk wrinkle ini ya, Pak ya. Sistemnya gitu ya. Dan kami kolaborasikan, kami padukan dengan teknik sasirangan sendiri. Sebetulnya sasirangan sendiri itu sudah indah. Ditambah lagi indah, semakin indah. Indah lagi ya. Akhirnya tinggal kita aja ya selalu berkreatif. Tekniknya sudah bisa bagus ya, Pak ya. Pak, ini Pak, terkait dengan tekniknya tadi, Pak, yang lebih enak itu yang mana sih, Pak, sebenarnya, dari yang colek apa yang wrinkle atau yang celup ya sih? Nah, kalau masalah teknik sendiri itu tergantung dari kreativitas Kreativitasnya. kita. Kira-kira itu pengrajin tuh mau nggak belajar sih, kan gitu. Semuanya tuh kan kasat mata ya. Seperti itu. Jadi mau colek, mau cuma sasirangan aja yang kita kembangkan, mau dikolaborasikan dengan wrinkle-nya, semuanya indah. Dan di situ pada waktu kita istilahnya motif itu dengan pola untuk baju biasa atau meja biasa, atau untuk yang di pameran atau yang di perlombaan itu beda. Beda, Pak ya? Iya, beda. Ada yang 6 dimensi, ada yang 3. Jadi semuanya itu harus dapat. Waktu presentasi pada waktu di perlombaan tersebut. Iya, pastinya itu ya, Pak ya. Supaya lebih dikenalkan lagi nih rekan-rekan bahwa sasirangan itu bisa lebih baik daripada yang lain gitu kan ya, Pak ya, dan bisa lebih terangkat lagi warna dan semuanya lah gitu kan ya kan, yang kalian bisa lihat di sini. Wah, ini cerah-cerah semua nih rekan-rekan, karena memang kan warga masyarakat nih, Pak, suka yang cerah-cerah gitu ya, Pak ya, sama kayak seperti ini kan pastinya banyak banget gitu kan yang suka gitu kan, yang belinya gitu kan. Nah, jadi di balik itu semua pastinya ada cara pengolahan yang memang susah ya rekan-rekan ya. Perlu kreativitas yang tinggi dari sebuah pengelolanya gitu ya, Pak ya kan. Tekniknya ya, biarpun bisa biar bisa mengolah ini, Pak ya, cuman nggak mempunyai teknik yang mungkin dipenuhi, itu nggak bisa juga, Pak ya, yang didapatkan maksudnya gitu kan. Selain bahan yang diperlukan, belum teknik tersebut. Yang penting keilmuannya mau nggak belajar. Gitu, ya. Dan kami itu berterima kasih ya dengan dinas terkait ya, Dinas Ketenagakerjaan dan Industri. Sama-sama aja, Pak. Yang selalu membimbing kami baik mulai dari tekniknya, dari pemasarannya, bahkan untuk permodalan juga. Pak. Selalu diberikan caranya ya. Untuk triknya itu ya. Karena ada Gapura Karoma ya. Gapura Karoma. Itu yang suatu terobosan yang baru. Apalagi lewat kurs sekarang. Ya, enak ya sekarang. Yang bisa membantu kami. Membantu banget untuk dari segi permodalan. Dan untuk pemasaran sudah ada juga gedung di Kranasda, ada di Puspro tingkat kecamatan, dan mudah-mudahan di kecamatan-kecamatan yang lain itu bisa ya, Pak. Bisa ya, diadakan atau
sarananya tuh lebih ditambah lagi, Heeh. pelatihan-pelatihan dan Latihan. juga penyuluhan-penyuluhannya. Mhm. Penyuluhan-penyuluhan tentang sasirangan itu tidak monoton, harusnya Mhm. harus lebih berkreatif, mungkin Mhm. sambil membawa langsung pengrajinnya. Iya. Nah, mengadakan pelatihan dan juga kami saling saling membantu ya, ibaratnya dari dinas juga, dari Mungkin di pengrajin juga. Manunggal ya bisa ya, Pak? Di Manunggal Tuntung Pandang salah satunya itu ada mobil promosi, Iya, mhm. itu suatu sarana yang Mmm. cukup membantu juga dan juga Iya. dibantu oleh tenaga-tenaga Yang ahli lah dari marketingnya ya, marketingnya, di heeh, situ untuk juga seluruh penjualannya. jajarannya itu juga lebih inten banget, Mhm. jadi di situ lebih mengangkat lagi. Mhm. Jadi ada mungkin di salah satu kecamatan di situ salah satu desanya sedang diadakan Manunggal Tuntung Pandang. Nah, di Mhm. situ ada pengrajinnya. Iya. Begitu itu didekati, selalu Mhm. didekati, Mhm. diberikan motivasi, dimonitoring, Iya. sambil kita sharing, Iya. habis itu kita touring. Mmm, Nah, bagus di tuh. situ, Iya jadi ini. kita mengangkat pariwisatanya juga, di situ Touring masih berkaitan ada juga berarti sampai sekarang, Pak, ya? masih ada, Pak. Untuk Oh. weekend-nya kita sering juga mengunjungi untuk pengrajin-pengrajin yang lain walaupun Mhm. itu di luar daripada sasirangan. Hmm. Karena apa? Terkadang itu terkait masalah pemasaran juga, Mhm. seperti camilan, terus Mhm. kerajinan Purun, purun, iya. seperti itu. Sekarang lebih dikembangkan lagi, Lebih dikembangkan. dikolaborasikan, Mhm. dikombinasikan dengan sasirangan. Sasirangan ya, Pak, ya. Ya itu Benar. bagus tuh, Pak, heeh, karena memang menarik pelanggan dari luar gitu kan dan juga dalam daerah gitu kan ya, Ya, salah apalagi satunya di situ. dikreasikan sama sasirangan ya kan. Jadi di dalam satu buah ibaratnya kayak tas lah gitu kan ya, Pak, ya, Ya, tas purun ya. tas purun gitu kan, jadi bisa dikolaborasikan. Nah, jadi di situ ada keindahan tersendiri lah ya, dengan bukan hanya yang original saja gitu kan dari purunnya gitu ya, Pak, ya. Nah, jadi nanti ada kerjasama tuh gitu kan sama pelaku yang sasirangan gitu ya, Pak, ya, sama dengan yang pengelola purun tadi. Nah, itu memang bagus nih kalau bisa dikolaborasikan. Cuman di Tanah Laut ini pasti sudah ada ya, Pak, ya, sebenarnya gitu kan? Sudah ada untuk kolaborasi, Mhm. yaitu dikombinasi antara tas purun dan Mhm. produk-produk yang lain Iya. selalu dikaitkan. Mhm. Dan untuk sementara nih memang terkendala masalah mahal harganya. Kenapa kok Hmm. sasirangan itu lebih mahal daripada batik? Batik Iya. misalnya 120 sudah langsung bisa dipakai ya, Heeh. Pak, ya. Tapi kalau sasirangan sendiri satu lembar baju itu sekarang satu lembar kain ya yang Iya. ukuran 2 Mhm. meter kali 115 Mhm. itu sudah seharga 120.000. 120 itu yang Itu yang motif motif biasa aja, biasa. standar. Ya. Sedangkan yang untuk bahan-bahan di semi sutra dan segala macam atau mungkin katun satin sutra ya, Iya. itu agak lebih mahal sedikit, mungkin bisa sampai 200. Apalagi yang kita sudah menginjak masalah harga, membicarakan harga mengenai saringkel pandan yang Iya. colet lagi. Colet lagi. Yang colet Susah lagi gitu kan. susah lagi karena ada beberapa tahapan ya, tahapan Iya, Pak. teknik yang kita lalui. Nah, Iya. di situ akhirnya harus bisa meningkatkan Kan harganya, harganya. meningkatkan harganya. Nah, keluhan pasar sekarang ini, kenapa kok nggak bisa kita berproduksi seperti batik yang Iya. bisa diproduksi massal? Hmm. Nah, karena untuk sasirangan sendiri itu perpotong. Jadi relatif cuma 2 meter kali 115 itu, kecuali ada tambahan. Iya. Misalnya Untuk 3 meter ibu-ibu biasanya itu untuk ya, pajak ibu-ibu tambahan gitu kan, Pak, ya. yang tubuhnya Iya, agak apa ya, agak berisi lah gitu ya. agak berisi. Itu pasti banyak Itu tuh yang ya. tambahannya Nah, gitu di kan. situ. Nah, mudah-mudahan nih untuk tahun kedepannya kita bisa menemukan formula atau mungkin teknik Iya. supaya sasirangan ini Mhm. bisa diproduksi massal walaupun tanpa melalui proses printing. Iya. Nah, di situ kami Ada model mesinnya gitu ya, Pak, ya. Nah, kita ini masih tahap pembicaraan ya, Tahap pembicaraan ya, Pak. iseng-iseng aja dari mulai pengrajinnya ke dinas terkait. Iya. Kita juga ke Posyantek juga, ke pelayanan teknik, Pak. Iya. Nanti merencanakan sebuah mesin yang bisa memproduksi sasirangan itu Massal. secara massal. Ya. Jadi langsung baju aja gitu ya, Pak, ya. Langsung baju boleh, Iya. teknik untuk penerapan motifnya sendiri, supaya bisa selain cap, kita itu harus bisa menciptakan sebuah mesin yang bisa memproduksi secara massal. Itu harapan kedepannya ya, Pak. Harapan penggemar sasirangan. Iya. Kalau pengrajin sendiri tugasnya itu melestarikan, harus berinovasi ya. Iya. Tapi harus tetap berinteraksi dengan pelanggan atau penggemar sasirangan sendiri. Iya, ya kebanyakan seperti itu juga, Pak. Yang Pian utarakan ini betul juga, Pak, gitu kan. Karena kita sudah beli ini mahal-mahal gitu lah ibaratnya gitu ya, Pak.
Tapi jahit pulang kita ini jarnya. Ya, paling kadang 100 lah menggagasan lakian jarnya gitu lah. Binian kan nih banyak lagi nih gitu kan. Nah, itu yang mungkin ya menjadi masukan ya gitu Pak ya bagi kita semua para pengrajin baik itu juga dari dinas-dinas terkait untuk mengelola ada sebuah mesin lah gitu ya. Kedepannya mudah-mudahan itu bisa membantu ya dan juga memperbanyak terkait dengan sasirangan ini ya. Tapi sekarang ini kan yang perlu lihat nih Pak ya banyak sudah ya Pak ya yang mengolah jaket gitu kan. Ada yang kayak baju yang langsung pakai kain kain sasirangan oblong ya yang gitu kan. Nah, itu bisa sudah banyak juga yang mengelolanya ya. Apakah di tempat Bapak juga bisa seperti itu Pak? Untuk semua jenis ya produk, baik itu jaket atau diaplikasikan dengan kaos oblong dan segala macam tuh ada sekarang tuh teknik ecoprint juga yang memakai warna alam, yang daun-daun tuh yang ditreatment segala macam itu. Ada juga yang dikolaborasikan, dikombinasikan di jaket. Nah, harganya pun cukup lumayan tinggi tuh Pak ya. Iya. Itu Karena harga susah jualnya juga bisa Pak. sekitar 600-an lebih Iya, ya untuk nominalnya ya. Maaf kami sebutkan itu karena Iya. itu juga memerlukan suatu teknik yang cukup lumayan Lumayan rumit ya, rumit. tingkat kesulitannya di situ. Tapi semuanya itu tergantung dari pengrajin semuanya. Misalnya kalau masih ada order untuk mau kita penuhi dulu ordernya, habis itu kita selalu berkreatif. Berkreatif lagi. Selalu berkreatif supaya tidak jenuh. Kok berbentuk kain aja. Iya. Makanya seperti yang sampean utarakan tadi itu memang harus betul. Begitu keluar dari pengrajin langsung jadi baju. Iya. Itu harapan kami mungkin tahun 2000 berapa gitu. Iya. Sudah ada rencana. Sudah ada rencana. Jadi semua produk baik kesasirangan yang berbentuk kain ini dimasukkan ke model garment ya. Apa itu? Nah, nanti untuk pemesanan tuh langsung ke baju aja. Dan ada beberapa ukuran atau size. Iya. Itu rencananya seperti itu Pak ya. Jadi untuk SKPD itu ya. Jadi kan biasanya nih kan SKPD ini di acara ulang tahun Tanah Laut pasti pakai sasirangan gitu Pak ya. Apalagi kan biasanya teman-teman nih mepet banget gitu Pak pesannya sama ke pengrajin gitu kan. Apalagi pengrajin ini butuh waktu juga untuk menyelesaikan pesanan-pesanan dari SKPD terkait ini. Ya ibaratnya ada yang 15 lah gitu kan. Ulun waktunya seminggu padahal hari ulang tahunnya ini sisa beberapa hari lagi gitu kan harus selesai. Nah, jadi itu. Nah, apalagi pesanan kalau kita membicarakan masalah teknik wrinkle. Nah, itu teknik lagi. wrinkle sendiri itu pada saat produksi itu harus ada sinar matahari langsung. Wah, itu Pak. Apalagi zaman-zaman padahal untuk saat-saat ini ya, untuk susah. sendiri kalau kita mau berproduksi itu lihat dulu cuaca supaya hasilnya lebih maksimal. Supaya pelanggan atau yang puas lah gitu ya. Merasa terpuaskan, tidak kecewa. Kok warnanya tidak sesuai. Padahal di situ kami sudah bekerja maksimal ya, tapi karena dukungan cuaca yang kurang begitu bagus, ya karena mendung atau segala macam di situ sih. Untuk mohon dimaklumi lah misalnya. Dan seandainya itu kurang sesuai karena ini kan semuanya produk handmade. Iya, tidak bisa seperti mesin ya Pak ya. Tidak bisa seperti mesin. Oke, nah itu ya Pak. Mungkin kalau melihat dari cuaca nih Pak di Tanah Laut ya, mungkin yang ada pesan yang Bapak utarakan tadi itu gimana Pak proses pembuatannya dari Bapak sendiri dalam menanggapinya, dalam mencari jalan keluarnya gitu Pak? Untuk proses proses yang Bapak wrinkle tadi. yang wrinkle tadi kan yang perlu panas matahari nih Pak. Karena tergantung dari cuaca ya. Kita ada beberapa teknik ya sebetulnya, ada beberapa teknik. Jadi simple aja tekniknya itu. Misalnya pesanan itu 50 lembar. Selesaikan dulu berapa yang siap untuk diwarna pertama. Itu diwarna dulu sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan cuaca tersebut. Nah, supaya hasilnya maksimal gitu. Karena pewarnaan itu sendiri tidak cuma satu kali pencelupan itu ya. Intinya kuncinya itu pewarnaan itu adalah sesuai warna yang kita kehendaki, baik dosisnya maupun beberapa kali pencelupan itu sebetulnya tidak berpengaruh asal warna tersebut sudah dikehendaki. Jadi kita harus bekerja dengan waktu juga sih kadang-kadang dan waktu yang baik untuk proses wrinkle itu sebetulnya mulai jam 9 pagi sampai jam 12 aja karena untuk sinar ultraviolet itu full. Yang bagusnya dari jam 9 sampai jam 12 itu ya Pak ya. Kalau cuaca itu panas. Habis setengah hari itu
Hasilnya saya beberapa kali eksperimen ya, Heeh, depan itu kurang 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 begitu memuaskan Pak ya? sesuai dengan warna yang kita kehendaki. Oke, Belum sesuai dengan warna yang kita kehendaki, bukan heeh, jelek ya, iya, bukan jelek ya iya, kata-katanya ya. heeh, tapi Eee, tidak sesuai dengan yang Tidak kita sesuai hendaki. warna yang kita kehendaki. Kita sudah bereksperimen seperti ini nih warnanya yang ingin kita Iya. dapatkan gitu ya. Cuman kalau lebih dari setengah hari ya seperti itulah warna Iya, yang hasilnya dapatnya. seperti itu. Mhm, Yuk kita itu lebih cermat lagi ya, mhm, kita lebih bijak lagi ya mhm, dengan alam ini, dengan iya, lingkungan kita, iya, apalagi kita memperlakukan untuk limbahnya ya. iya betul Pak. Untuk daerah Martada sendiri itu kan pegunungan. Mhm, Jadi mau tidak mau masalah air itu harus diperhitungkan iya juga. perhitungan ya supaya tidak Apalagi mengganggu ya Pak ya. iya, apalagi air sumber mata air yang dipakai itu air yang dari sumur langsung. Mhm, Sumber mata air yang langsung iya, dan tidak ada PDAM di situ, tidak ada iya, PAM. Jadi lebih bijaksana lagi mhm, kalau ada proses dauli, daur ulang daur air ulang limbah, limbah. dan air yang sudah didaur ulang tersebut bisa digunakan lagi untuk berproduksi. Oh gitu ya Pak. Karena Jadi untuk pembilasan sendiri yang paling banyak. Kalau proses mhm, pewarnaan sendiri itu untuk debit airnya yang dipakai itu sedikit aja sih, karena sesuai dengan dosis. mhm, Nah, itu berapa lembar yang dipakai. Tapi untuk proses eh, pencuciannya sendiri itu yang lebih banyak memerlukan air. airnya tadi ya. Jadi kalau memang ada Mhm, itu didaur ulang didaur air ulang. limbah tersebut. Mhm. Jadi untuk bisa berproduksi lagi. Oh Ya, iya, iya. kecuali kalau kita itu berproduksi di atas sungai itu Nah, sebetulnya harus lebih bijak lagi sih lebih bijak untuk lagi kalau itu, Pak. iya, jangan sampai Susah. limbah tersebut itu dibuang langsung ke sungai, Iya, kasihan jangan, makhluk hidup kasihan. yang lain Iya, kan gitu. ikan-ikannya pada matian nanti ya. Iya. Nah, itu ya rekan dengar yang perlu kita perhatikan. Ya, bukan hanya kita mencari rezeki dari situ, tapi kita harus memperhatikan lingkungan kita juga sebenarnya Iya, gitu kita ya. harus lebih bijak lah. Lebih bijak lagi kata Bapak ya. Nah, Bapak Henry tadi yang mana air yang kita habis Produksi. produksi itu bisa didaur ulang gitu ya, Pak ya, didaur ulang dan bisa kita pakai lagi gitu Iya, kan. Yang penting kita tahu caranya yang gimana mendaur ulangnya ini tadi ya, Pak iya, ya. untuk Nah, tekniknya aja. tekniknya saja ya. Jangan dibuang ke sembarangan tempat, kasihan ya, tumbuh-tumbuhan, hewan dan juga yang lainnya gitu kan karena mereka juga perlu hidup ya, Pak ya untuk Iya. kelestarian lingkungan kita juga sebenarnya. Oke, nah itu ya tadi rekan dengar. Kalau mau pesan nih Pak, kemana nih Pak? Kalau di tempat sampean ini Pak? Kalau mau pesan produk Ferraria Putri Sasirangan tuh ada, Apa? langsung datang aja ke Dekranasda, Oh, Dekranasda ada ya ya? Dewan Kerajinan Daerah. Iya, di Ada juga di sebelah Polres itu, sampai Polres itu gedung Dekranasda ya, oh ya itu Dewan gedung Kerajinan Dekranasda. Nasional Daerah, Iya. Tanah Laut, Hmm. dan juga ada di Pusat Promosi Kecamatan Pamulang. Oh, Puspuro Tamangulang. Iya, Oke. bisa langsung sambil kita itu melihat proses atau menyaksikan proses produksinya, Hmm. datang aja langsung Ke Martadah ya? ke Martadah Baru. Di situ ada beberapa pengrajin, Hah? ada Ferraria Putri Sasirangan dan Mm-mm. lain sebagainya. Ada Oke. Amanah, ada Arta Deva, Ada ada Azil Jidan, Ajil Jida. iya, ada Banyak ya Pak Karya ya? Mandiri, ya, Oh, bukan ada Martadah KMC, aja nih ya. ya. Makanya di situ Martadah Baru Kenal ya? dikategorikan jadi sentra kampung Sasirangan. Itu jadi ciri Dikukuhkan khas oleh nggak Pak? Sudah Pak? Kampungnya nih Pak? kemarin sudah dikukuhkan Pak ya, Oh sama sudah ya. Bapak Bupati ini langsung. Alhamdulillah berarti kalau sudah dikukuhkan ya kan. Jadi kalau orang-orang bertanya di mana sih Ya, kampus Sasirangan ya langsung aja menuju sana gitu kan iya ke ke Desa Martada Martadah Baru. Baru. Oke ya di sana banyak nih rekan dengar berbagai macam sasirangan yang diolah oleh beberapa pengrajin gitu kan dan Iya, dari beberapa pengrajin tadi tentunya ada ciri khasnya masing-masing ya Pak ya iya. yang kalian ingin eh, apa yang ingin kalian tuju yang mana terserah Iya. kalian ya Pak ya. Yang intinya itu seperti ini, Hmm, kalau masalah motif dan segala macam iya, itu kita nggak kalah ya iya, dengan daerah lain, mhm, malah justru kadang-kadang yang pengrajin yang daerah lain itu berkunjung ke rumah. di rumah ya. Kunjung ke rumah, istilahnya Silaturahmi kita ya. bersilaturahmi, Mhm, bertukar mhm, pendapat, saling bertukar ilmu dan segala iya, macam. Ada beberapa komunitas juga, mhm, alhamdulillah di situ. Nah,
untuk kedepannya Ya. kita tingkatkan aja lebih kita itu pertemanan, persaudaraan supaya tetap lestari aja ya Lestari, iya. sasirangan ini Iya. baik di tingkat Ya. daerah, nasional maupun internasional. Nasional. Karena sasirangan ini hanya di Banua kita ya Pak, Banua Kalimantan Selatan gitu ya Pak ya. Nah, ini tidak ada di daerah-daerah lain dengar kedengar karena kan memang ini adalah ciri khas dari Banua ini ya Iya, Pak ya. ciri khas dari Banua. Iya, dari setiap daerah pasti ada ciri khasnya masing-masing gitu kan. Dari Tanah Laut, Banjar ya, Banjarmasin gitu kan, Banjarbaru. Nah, itu punya sasirangannya versinya masing-masing gitu kan ya, yang perlu kita ketahui ya rekan-rekan. Dan tentunya sasirangan ini punyanya Kalimantan Selatan aja, gitu Pak ya. Di daerah lain nggak ada nih Kalimantan yang lain nih. Punyanya nasional. Iya, punya Karena sudah nasional. masuk di Nasional batik ya. nasional. Oh iya betul. Dengan teknik sirang. Sirang. Iya, sirang. Ini batik nasional. Oke, ya, dengan sirang tadi rekan-rekan ya. Dengan teknik disirang. Disirang, oke. Jadi disirang itu sudah satu arah, satu tujuan, Satu tujuan. lestari sepanjang masa. Iya. Itulah pesannya. Tagline-nya ya, teknik sirang ya, satu arah, satu tujuan. Apalagi Pak? Lestari sepanjang masa. Lestari sepanjang masa. Oke, sepanjang masa. Oke, nah itu ya rekan-rekan. Oke, nih mungkin Pak ada kendala lagi Pak mungkin ya terkait dengan usaha, terkait dengan bahan-bahan mungkin yang Bapak kelola selama ini Pak. Nah, suatu usaha itu pasti ada kendala ya. Iya. Tapi tergantung kita itu mensiasatinya. Salah satunya yaitu bahan-bahan tadi. Di antaranya kami harus mendatangkan langsung dari distributor luar daerah. Walaupun toh di daerah kita itu seperti di Banjarmasin itu banyak ya distributor yang menyediakan bahan-bahan sasirangan dari mulai kainnya, pewarnanya, ataupun peralatan-peralatan yang diperlukan untuk proses pembuatan sasirangan sendiri. Bahkan sudah ada yang menyediakan juga untuk teknik pencoletannya seperti canting, lilin atau malam, terus ada water glass untuk fiksasinya, kan seperti itu. Mungkin untuk pengrajin-pengrajin yang lain yang belum mengenal teknik pencoletan itu awam mendengar kata-kata fiksasi kok kayak water glass kan gitu. Saya pun awam Pak. Awam ya. Apalagi untuk pewarna indigo sol sendiri selain proses oksidasinya harus ada sinar ultraviolet dari matahari langsung dan juga untuk fiksasinya itu pakai HCl itu. Nah, HCl ya. Itu menguatkan warnanya. Makanya untuk ciri khas pewarna indigo sol sendiri itu tidak sengejreng dengan warna naftol atau indan tren atau pewarna-pewarna sasirangan yang dipakai pengrajin yang lain gitu. Jadi ciri khasnya di situ. Tapi cukup soft kan. Iya. Tapi alhamdulillah sudah mulai digemari ya. Untuk produk wrinkle sendiri dan apalagi ditambah teknik pencoletan. Iya, tambah pencoletan tadi gitu kan. Dan untuk sementara ini masalah bahan bakunya seperti topik yang kita bahas hari ini tidak ada kendala. Tidak ada kendala Pak ya. Selain kita itu lewat langsung dari Shopee, kita mengambil dari Shopee atau online, kita langsung datang ke distributornya. Langsung distributornya. Gitu. Kadang-kadang malah justru distributor sendiri itu datang ke rumah menawarkan bahan-bahan tersebut dan juga sambil bersilaturahmi. Kadang-kadang ada juga yang ngintip motifnya, motif khasnya Tanah Laut itu kenapa begitu digemari ya. Nah seperti itu. Tapi kita on time aja ya, kita itu welcome aja, monggo ya. Motif kita itu harus selalu positif ya kita, supaya kita lebih berkah lagi Pak ya. Iya. Pada intinya untuk bahan baku dan segala macam kalau bisa dari Pemkap Tanah Laut sendiri yang menyediakan ya Pak. Yang menyediakan. Jadi kita nggak repot-repot lagi. Terkadang ya itu tadi kita berkaitan dengan orderan apalagi hari jadi itu ya. Iya, banyak tuh Pak. Itu sebetulnya dampaknya itu luas. Dampaknya luas apalagi kita dapat pesanan single tadi selain cuaca dan segala macam kita keterbatasan masalah pengrajin yang aktif berproduksi. Nah, akhirnya apa? Misalnya saya pesan di salah satu pengrajin yang cukup terkenal, padahal orderannya itu sudah full banget. Ya, gimana kita mengatur waktunya, tenaga dan lain sebagainya, bahan bakunya, permodalannya juga. Nah di situ, tolong Pak pesan aja ke pengrajin yang lain yang sudah kami rekomendasikan, tapi dengan satu alasan Pak, tekniknya, hasilnya kurang memuaskan. Makanya untuk pengrajin-pengrajin yang lain jangan minder lah, kita selalu belajar ya.
jangan takut Jangan untuk takut. bertanya, tapi setelah bertanya ya harus dikerjakan. Iya, dikerjakan. Iya, Jangan jangan cuma bertanya tapi terus nggak dikerjakan. Nah, itu Iya, sayang sekali. sayang sekali itu Pak. Apalagi sudah lihat prosesnya Iya. gimana gitu kan ya, apa Iya. segalanya. Sayang Dan banget. selalu ikuti event-event. Iya, betul. Seperti lomba-lomba atau Mm-mm. mungkin pameran-pameran yang Iya, sifatnya di lokal iya, ataupun di nasional atau iya. internasional. Siapa tahu jadi juara satu ya Pak ya, Iya. kayak sampean tadi kan. Iya. Iya, juara satu yang sirangan ya, Iya, untuk motif untuk coletnya. coleknya untuk daerah gitu ya. Untuk daerah. Dan nomor 3-nya tadi yang Di provinsi. di provinsi, yang di Palembang tadi ya Pak. Di provinsi. Oh, Kalimantan Selatan. Untuk kategori nasional kami belum pernah dapat undangan ya untuk diselenggarakannya lomba secara nasional tentang batik. Oke. Masalahnya kalau nasional tuh judulnya sudah batik Pak ya. Iya, sudah batik sih. Batik. Dan sekarang padahal teknik-teknik itu yang sedang dikembangkan tuh sekarang ekoprint. Ekoprint itu bisa diaplikasikan di atas kulit, bisa diaplikasikan langsung di atas kain. Nah, sekarang itu tekniknya di situ. Tekniknya sudah walaupun modern ya untuk Pak. ekoprint sendiri sepengetahuan saya ya, itu bukan asli warna alam. Warna Karena sintetis ya Pak. ada beberapa unsur kimia di situ dimasukkan. Oke. Nah, sebetulnya di situ kalau warna alam seperti serbuk kayu ulin yang diekstrak, terus kayu tengeran, kayu tinggi segala macam tuh bisa dikategorikan warna alam. Warna alam asli itu. Iya. Oke. Jadi untuk pengrajin sendiri kami harapkan lebih belajar, Lebih memahami, lebih bisa membedakan antara yang warna alam alami, yang mana, iya. untuk yang ada unsur kimianya itu yang mana, terus yang pakai pewarna sintetis sendiri itu kategori yang mana? Produk yang mana? Boleh kasih tips nggak Pak sama kami ini semua nih Pak, yang mana pewarna alam gitu Pak, warna yang kata Bapak sintetis apa yang ada obatnya segalanya gitu Pak? Iya. Heeh. Sedikit ya Iya. kami menyampaikan. Ya mungkin ada ciri khasnya lah gitu Pak yang kita ketahui. Untuk warna alam sendiri itu sebetulnya pada waktu kita mengadakan ikut pameran ya di CCC kemarin ataupun di Batam itu lebih disukai dari wisatawan asing. Nah, karena memang makanya jarang kan. untuk marketing sendiri seharusnya kita itu untuk bahasa itu lebih ditingkatkan lagi Pak ya. Supaya kita bisa langsung menjelaskan dan bisa dimengerti dan dipahami. Untuk pewarna hasil-hasil dari sasirangan sendiri atau produk kita. Salah satunya untuk marketingnya itu. Nah, dan untuk kita kembali ke masalah teknik warna alam sendiri. Di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan khususnya di tanah laut melimpah serbuk kayu ulin. Yang kami takutkan nanti serbuk kayu ulin tersebut dikirim atau dibawa keluar daerah ke Jawa, kembalinya ke sini itu sudah bentuk lain ya. Nah, di sini kita penggemar pengrajin warna alam sendiri. Yang saya takutkan nanti itu membelinya lebih mahal. Padahal di sini itu tinggal mengambil, minta dan diekstrak lalu diaplikasikan tuh jasa tekniknya. Yang penting ilmunya dulu, tekniknya dulu yang harus kita kuasai. Nah, dan juga untuk pengembangan motif-motifnya karena beda untuk hasil pewarna sintetis dengan hasil yang alami itu jelas beda karena warnanya itu nggak begitu ngejreng, nggak bisa itu kurang mencolok ya gitu ya. Mencolok seperti itu. Walaupun toh di situ saya juga mengenal teknik warna alam tuh yang pakai colet yang untuk malam dingin itu sebetulnya saya juga sudah bisa ya, walaupun nggak pinter banget tapi saya sudah ada usahanya lah gitu lah Pak. Usaha untuk ke arah gitu. Dan untuk pengolahannya yang lebih bagus seperti kayu secang segala macam itu sebetulnya banyak. Kayu tinggi itu mah istilahnya aja yang kita tuh belum mengenal. Barangnya, bentuknya kita sudah pernah melihat, tapi untuk menamainya kadang-kadang untuk di komunitas sendiri kayu tinggi itu apa, tengeran tuh. Padahal banyak di sini kayu tengeran itu sebetulnya kayu yang ditanam di pinggir-pinggir jalan itu. Itu yang bisa menimbulkan efek warna hijau kekuningan Pak. Hijau kekuningan seperti ketapang. Tinggal fiksasinya. Yang kami harapkan nanti supaya dibantu juga untuk pengadaan mesin pembuatan serbuk. Ini tambah dari lagi Posyantek nih. Pertambahan lagi nih. Kemarin ada sosialisasi juga ya di Puspro Tambang Ulam itu yang langsung didatangi dari Baristra ya.
Event baru Mm-mm. membahas masalah mesin tersebut. Mm-mm. Hasilnya sudah pernah saya saksikan juga, tapi untuk hasil produknya, serbuknya kami belum Belum menyaksikan. menyaksikan. Jadi kita harus tetap ya Heeh. bekerja sama dengan pihak posyantek, Iya. pihak pengrajin-pengrajin yang Lain. lain, supaya bisa menambah kasanah perbendaharaan kita ya Iya. mengenai teknik dan segala macam. Iya. Betul, saya akui sayang banget ya nanti Iya. kalau serbuk kayu ulin itu Iya. dibawa keluar daerah Keluar ke sini daerah, sudah berbentuk lain. berbentuk lain. Nah, padahal secara tradisional aja ya, itu cuma dipotong-potong, diekstrak, dikasih dengan beberapa zat supaya menimbulkan warnanya lebih pekat, itu sudah bisa mendatangkan uang atau menghasilkan uang. Jadi sasirangan sudah Pak ya. Seperti kemarin saya mengangkat cuma kayu ulin aja. Serbuk kayu ulin ini betul-betul saya pelajari. Nah, dan di situ untuk limbahnya sendiri itu bisa langsung dibuang begitu aja, bagus untuk pupuk. Bagus untuk pupuk, Pak? Iya, untuk tanaman. Oh, gitu ya. Makanya di situ kan ada penggunaannya tuh seperti tohor ya, kapur. Nah, di situ supaya bisa mengurangi zat asam. Zat asam tadi. Nah, sebetulnya kalau kita itu bijak ya, bijak itu semuanya itu bermanfaat, Pak, sebetulnya. Asal kita itu sebagai manusia ya, itu bisa bersikap bijak aja. Misalnya salah satu kata-kata bijak. Di situ bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Iya. Seperti itu ya. Iya. Bijak ya. Jadi kita itu lebih menasional aja, lebih menasional aja, dan juga selalu berkolaborasi. Jangan takut untuk berkolaborasi, karena kolaborasi itu bisa menguntungkan kita. Kita bisa menguntungkan kita. Dan akhirnya kita itu bisa mendapatkan potensi yang ada di daerah kita juga Pak ya. Potensi nanti setelah potensi kita itu berprestasi. Kalau sudah berprestasi, wah enak aja Pak. Iya, cuan naik. Pesanan ya yang lebih banyak ya. Lagi, itu pasti sudah Pak. Dan satu lagi itu meregenerasikan. Sebetulnya itu. Meregenerasikan. Tapi itu sudah langkah-langkah tersebut itu sudah kami tempuh melalui dinas-dinas terkait. Diadakan sering pelatihan sendiri. Misalnya anggarannya itu langsung dari ADD, alokasi dana desa Pak ya. Atau mungkin bisa langsung mengajukan lewat Musrembang Des ya, bisa juga. Supaya diadakan pelatihan pembuatan proses sasirangan sendiri. Atau mungkin untuk teknik-teknik yang lain. Ini sangat perlu Pak. Dan sedangkan untuk instruktur sendiri itu kita tidak usah mendatangkan langsung dari luar ya Pak? Dari luar. Iya, dari dalam pun sudah dari bisa. dalam pun sudah mantap mumpuni. ya. Sudah mantap dari tekniknya, penyampaian materinya juga, dan tetap dimonitoring. Nah, itu dimonitoring. Jadi tugas utama kita meregenerasikan supaya budaya-budaya ini tidak terkikis oleh zaman. Ya betul. Nah itu ya kedengar wah mantap banget nih kan. Bukan hanya mengolah gitu kan, cuman kita harus mencari juga cara agar sasirangan ini bisa bertahan dari tahun ke tahun sampai dengan kita tua gitu ya Pak. Lestari sepanjang masa. Mantap nih ya kedengar. Wah ini kita hampir 1 jam nih Pak ngomong-ngomong gini aja Pak. Tanpa terasa. Tanpa terasa. Iya, saking asik. Dan saya pun dapat ilmu dari Bapak gitu kan. Karena saya memang kurang mendalam ini Pak terkait dengan sasirangan gitu kan, terkait dengan caranya dan juga yang kata Bapak tadi yang kayu ulin yang bisa dipakai dengan cara yang itu tadi gitu kan, ya diekstrak tadi gitu kan. Itu kan mungkin saya belum begitu tahu gitu kan, dan cara pengolahannya pun saya mungkin buta banget nih gitu kan ya Pak ya. Nah ini kita sudah dapat pelajaran nih rekan dengar dari Bapak Henry gitu kan. Dan juga nih sekali lagi saya mengingatkan kepada rekan dengar untuk selalu belianan ya Pak ya, biarkan membeli ampun kawan. Nah ini kan jargonnya IKM kan ini di tanah laut ya kan. Dan hutala ya. Iya, himung olahan tanah laut. Nah jangan kada himung ya lo, karena memang yang diolah nih bagus-bagus berataan sudah. Nah, dan harus dipilah dan dibeli. Iya, dipilah dan dibeli. Nah, punya sudah dipakai berarti itu sudah hendak dibeli. Ya. Nah, ini terakhir nih kita Pak. Wah, ini waktu 1 jam kurang ya Pak ya, karena memang ada beberapa lagi nih yang ingin saya tanyakan, cuman waktu kita sudah di akhir. Ingin inovasi apa nih ke depan nih Pak yang berkaitan dengan sasirangan nih Pak, yang ingin pian terapkan di tanah laut ini Pak?
Iya. Untuk inovasi produk-produk sasirangan itu Iya, sendiri ya, selain kita itu harus lebih meningkatkan teknik-teknik pengerjaannya supaya hasilnya itu lebih digemari oleh penggemar sasirangan, nggih. dan juga kita harus mengenal lagi untuk teknologi Hmm, digital. digitalnya. Untuk segi pemasarannya, Pak ya? Untuk pemasaran juga, untuk memotifnya juga. Sekarang itu Oh, sudah mulai mengenal dari digitalisasi tadi. Jadi lebih mudah. lebih Karena mudah. untuk yang pengrajin-pengrajin ya, untuk yang awam itu terkadang itu untuk memula motif itu bingung. Bingung. Motif apa yang harus saya terapkan, yang Iya, saya aplikasikan kan? ke kain supaya tidak sama dengan pengrajin Pengrajin yang yang lain lain. dan menimbulkan motif yang khas. Khas. Misalnya salah satu desa itu punya motif sasirangan khas apa kan Iya, gitu. betul. Seperti rekan pengrajin saya yang ada di Desa Sumberjaya, Sumberjaya. Kecamatan Kitab. Kitab. Ini sudah punya motif tersendiri, ciri khas sendiri. Oke. Mudah-mudahan ya berlanjut. Iya, mudah-mudahan ya, Pak Jadi ya. salam kami ya yang dari Kintab, dari ujung sana sampai sana ke itu. perbatasan Sana, Banjarbaru, baru. semuanya pengrajin sasirangan itu selalu berinovasi. Dan Iya. untuk inovasi selanjutnya yaitu tadi kita harus bisa menciptakan sebuah mesin inovasi itu sendiri yang supaya sasirangan itu bisa diproduksi secara massal Iya. walaupun tidak dengan teknik printing. Iya. Nah, itu gimana caranya? Gimana caranya? Kami selalu bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin yang lain. Pada waktu pertemuan-pertemuan tersebut kita harus bisa menciptakan atau membeli ya sebuah mesin atau alat yang bisa berproduksi kain sasirangan yang mirip dengan handmade. Itu tadi. aja. Iya. Entah Ini masih gimana menjadi caranya. PR ya, Pak ya? Ini PR sudah ada 2 tahun yang 2 lalu. tahun, Kami sudah ada pembicaraan dengan pihak terkait, dinas terkait itu. Gimana sih Pak yang seperti itu? Apalagi kita harus yaitu tadi sasirangan dari pengrajin sesuai pesanan harus langsung ke bisa dipakai ke kemeja. Iya. Apalagi sekarang untuk kondang sendiri. Kondang sendiri kenapa kok mahal? Padahal di situ ada 5 brand terdekat di situ, selain bajunya juga, selain sasirangannya juga, selain kekasannya juga di situ. Nah, itu sendiri untuk masalah harga kondang itu terserah nanti untuk gimana kita pembicaraannya supaya masyarakat awam itu bisa memakai. Iya, betul, Pak. Nah, untuk sementara sekarang ini kan khusus untuk ASN aja ya. Iya. Gitu. Tapi masyarakat sudah banyak juga yang beli ya, Pak. Alhamdulillah. Itu bisa karena program atau Himung tadi ya. Iya, Olahan tanah laut tadi gitu kan. Jadi banyak juga yang mau belinya gitu ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan ada standarisasi lagi ya gitu ya, Pak ya. Ya terkait dengan kondang ini gitu kan, Pak ya. Nah, untuk standarisasi sendiri itu banyak sebetulnya ya. Keluhan-keluhan atau mungkin masukan-masukan ya. Masukan-masukan yang kami terima itu dari masyarakat. Kok modelnya seperti itu? Kok ciri kekhasannya kok seperti itu? Nah, kami berusaha untuk menjelaskannya sesuai dengan brand yang ada. Iya. Tapi mudah-mudahan untuk masyarakat sendiri kalau memang ada masukan tuh bisa kami sampaikan langsung. Jadi bisa dibicarakan kembali. Iya, betul itu ya. Itu ya rekan dengar langsung disampaikan kepada pengrajin atau melalui pemerintahan juga gitu kan ya. Bisa lewat kami juga bisa sih sebenarnya, Pak. Kami kan ada layanan lapor gitu kan. Nah, lapor itu bukan hanya melaporkan dari segi anunya saja gitu kan, tapi memberikan aspirasi lah gitu ya sebenarnya untuk para di pemerintahan gitu ya, yang membawahi, yang menaungi para pelaku IKM yang ada di tanah laut. Nah, seperti program yang kita jalani seperti ini ya, melalui PPL, Radio Tuntung Pandang, Tanah Laut itu banyak juga membantu ya. Karena terkadang masyarakat itu ada yang suka hobi itu mendengarkan radio-radio FM. Nah, tidak ada salahnya kalau kita itu malah justru meningkatkan ya program ini lebih sering lagi. Pak. Tidak hanya dari sasirangan, ada produk-produk yang lain tuh harus di-up lagi gitu, Pak. Kembangkan lagi terus istilahnya diperkenalkan lagi seperti produk-produk macam lewat program talkshow ini. Ya, ini membantu banget nih. Iya. Ini kan ada dari Disnakerin selalu memberikan kami jadwal nih gitu kan, Pak ya. Di setiap hari ada yang sasirangan, ada yang makan makanan gitu kan, ada yang
purun tadi gitu ya. Tergantung dari IKM-nya juga nih sebenarnya gitu Pak ya. Karena kan IKM ini ada yang ada keterbatasan waktu gitu Iya. kan ya. Dan alhamdulillahnya mungkin dari beberapa minggu, bulan-bulan ini alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Dan mudah-mudahan IKM ini gitu kan, Talkshow ini ya bisa memberikan inspirasi dan juga menjadi sebuah informasi yang baru lah buat kita Mungkin semua ya. untuk pemahaman meregenerasikannya kurang. Melalui seperti ini sebetulnya kita itu sudah melaksanakan tugas kita sebagai untuk memperkenalkan dulu. Nah, Iya. akhirnya supaya anak-anak tersebut itu kenal dulu. Iya. Lalu Menyukai dan membeli dan berproduksi. dan berproduksi. Iya. Dapat lestari sebenarnya. Lestari, iya. Kalau mau belajar ya rekan dengar silakan datang saja Pak ya. Mau lihat-lihat produksinya seperti apa boleh kan Pak? Ketemu? Boleh Silakan, banget kami gitu kan. welcome 24 jam. Untuk Wah, 24 jam Pak? Iya. Wah, mantap. Karena ada beberapa rekanan juga ya, itu kadang-kadang Pak ambil saya Pak di Simpang Tambang Ulang atau gimana kita janjian mau ke rumah kan Mau ke gitu. rumah. Walaupun jam 3 pagi Jam kami 3? siap aja. Siap ya Pak ya. Karena apa? Saking cintanya produksi Sasirangan. khususnya Sasirangan. Jangan yang ini tadi ya. Nah itu ya rekan dengar perbincangan kami yang berkaitan dengan Sasirangan yang memang bagus banget ya kan yang bisa kalian lihat dari live streaming mungkin ya. Di sini ada beberapa macam motif ya dan juga beberapa Sasirangan yang wah banget lah pokoknya mantap banget lah gitu kan. Yang tentunya bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain gitu kan yang tidak kalah bagusnya ya. Oke, itu ya rekan dengar, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan sebuah informasi yang baru yang tentunya mengenai dengan Sasirangan gitu kan. Yang mungkin tidak tahu banget ya, tidak tahu menahu terkait dengan Sasirangan dalam mudah-mudahan di hari ini teredukasi ya oleh ownernya apa tadi ya Peradia Putri Sasirangan. Nah, itu ya rekan dengar. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi ya Pak ya di lain waktu dan tempat lah gitu kan. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersilaturahmi ya. Dan mungkin Pak terakhir bisa Bapak bisa promosi nih Pak terkait dengan cara belinya, di mana aja, nomor HP-nya berapa, sosial medianya apa Pak? Silakan Pak. Iya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sejak tadi, mulai pagi tadi untuk memberikan edukasi pandangan-pandangan tentang Sasirangan dan juga untuk pemasarannya ya dan juga gimana untuk mendapatkan produk-produk kami datang aja langsung ke Dekranasda Laut yang ada di samping Polres itu atau di pusat promosi Tambang Ulang atau datang langsung ke pusat produksi kami di rumah ya di Desa Martada Baru. Ya, di sana ya Pak ya. RT berapa Pak? Untuk alamatnya Desa Martada Baru, RT 1 RW 1, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. RT 1 RW 1 ya. Dan mudah-mudahan untuk para pengrajin setanah laut ya. Ya. Baik dari Sasirangan maupun pelaku IKM yang lain, selalu bersemangat kita menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ya dan juga bisa memproduksi terus Sasirangan ini ya. Selalu semangat. Selalu semangat. Untuk terakhir kali salam Sasirangan ya. Satu arah, satu tujuan, lestari sepanjang masa. Oke ya itu ya rekan dengar tadi pembahasan kami yang berkaitan dengan Peradia Putri Sasirangan dan banyak sekali yang kita dapatkan dari Bapak Henry Suryanto ya yang berkaitan dengan Sasirangan tadi dan kalian bisa juga melihat motif-motifnya seperti apa yang tentunya mudah-mudahan ini bisa kalian contoh dan bagi para pengrajin Sasirangan semangat terus ya dalam membuat dan mempromosikan Sasirangan ini untuk daerah kita tercinta ini daerah Tanah Laut terutama Banua kita dan Indonesia ini ya.